Eh, Nah, baik Pak, kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Alvina Damayanti, absen 4. Lalu yang kemudian ada Amirullah Helamispa, absen 6. Kemudian ada Gambar Mangguana Patyung, absen 17. Dan saya sendiri Muhammad Bagus Faisal, absen 22. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 KKSK. Yang pertama, bagian pertama akan dijelaskan oleh Gambar Mangguana Patyung. Silakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan audit atas kas. Boleh slide selanjutnya? Boleh ke slide selanjutnya? Sebelumnya mungkin ya. Harusnya dijelaskan case-nya dulu ya. Jadi kas itu apa? Kita pasti sebagai seorang anak akuntansi Suaranya hilang, Bu. slide sebelumnya yang kas belum di. Izin Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Saya sudah bisa dengar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan kas. Jadi, kas itu apa? Kas adalah aset paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, dia tidak perlu dikonversi ke dalam bentuk yang lain karena bisa langsung digunakan. Kemudian, kas ini mencakup oleh perusahaan, deposito di bank, termasuk rekening giro dan rekening tabungan. Jadi, uang ini itu termasuk, jadi kas ini adalah termasuk uang tunai, juga termasuk instrumen yang tersimpan dalam rekening bank. Contohnya seperti yang ada di slide, vendor check, jadi customer check, cashier check, dan wesel. Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini akan dijelaskan terkait dengan hubungan antara kas dan transaction cycle di akuntansi. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa cash itu berhubungan dengan berbagai transaksi dalam akuntansi. Yang pertama dari capital acquisition. Jadi ketika perusahaan itu menerbitkan capital stock, maka dia akan mendebit cash dan mengkredit capital stock karena terjadi penambahan cash. Selanjutnya ketika share capital tersebut diterbitkan dalam lebih besar market value-nya daripada nominalnya, maka dia akan ada premium dari akan menambah cash dari perusahaan. Kemudian ketika perusahaan itu membayar dividen, maka ada pengeluaran cash itu ada di posisi kredit. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu terkait dengan sales and collection cycle. Suaranya kok hilang ya? Ketika perusahaan melakukan jualan secara cash, maka terjadi penambahan cash. Makanya di sini cash itu ada di debit. Kemudian ketika terjadi pelunasan piutang, maka cash di perusahaan itu akan bertambah juga. Makanya di sini cash di posisi debit. Nah, selanjutnya yaitu acquisition and payment cycle. Jadi ketika ada pembayaran hutang, maka cash akan dikeluarkan dari ada pengeluaran cash sehingga di sini cash di posisi kredit. Selanjutnya yaitu terkait dengan siklus payroll and personal cycle. Jadi ketika perusahaan itu membayar berbagai beban yang terjadi di perusahaan, maka ada pengeluaran cash sehingga di sini cash di posisi kredit. Nah, dari keseluruhan transaksi ini kita bisa lihat bahwa kas ini adalah satu-satunya akun yang dimasukkan dalam setiap siklus akuntansi kecuali persediaan dan pergudangan. Jadi hampir seluruh transaksi perusahaan itu menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas.
Nah, kenapa sih kita mempelajari audit ini di akhir? Karena bukti yang diakumulasikan untuk saldo kas ini sangat tergantung pada hasil pengujian dalam siklus lainnya. Slide selanjutnya. Kemudian cash audit. Jadi dalam audit atas kas ini, auditor harus membedakan yang pertama, verifikasi rekonsiliasi saldo laporan bank oleh klien dengan saldo buku besar. Jadi di sini ada rekonsiliasi untuk mencocokkan antara saldo pada laporan bank dan saldo yang ada pada buku besar klien. Kemudian yang kedua, verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi kas yang terjadi sepanjang tahun. Jadi kita harus memperhatikan atau memverifikasi saldo-saldo yang ada di buku besar itu apakah benar-benar sudah merepresentasikan seluruh transaksi yang terjadi sepanjang tahun. Kemudian, verifikasi rekonsiliasi klien ke akun bank dan buku besar lebih mudah. Tetapi bagian terpenting dalam total audit dalam perusahaan adalah adanya verifikasi bahwa pencatatan transaksi kas dilakukan dengan benar. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah verifikasi bahwa pencatatan transaksi kas dilakukan dengan benar. Kemudian, kas itu merupakan hal yang penting karena dia rentan terhadap pencurian dan juga dapat salah saja secara signifikan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa case ini tidak perlu dikonversi lagi ke dalam bentuk lain, jadi sangat mudah untuk dilakukan maupun tindakan-tindakan fraud lainnya. Slide selanjutnya. Suaranya hilang lagi. Selanjutnya yaitu prosedur kontrol terhadap case. Jadi yang pertama di sini ada pemisahan fungsi. Jadi contohnya yaitu pemisahan antara penerimaan dari case dari customer dan pengeluaran cash itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi makanya seringkali kita temukan di beberapa perusahaan, bahkan di organisasi sendiri itu dibedakan antara bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Kemudian yang kontrol yang kedua yaitu authorization. Jadi authorization ini ada tahapan-tahapan dalam approval pengeluaran dari perusahaan. Jadi di sini contohnya payment dari supplier itu di-request oleh akuntan, kemudian diajukan kepada senior akuntan untuk dilakukan review, dan ketika reviewnya sudah sesuai, maka akan diajukan lagi ke financial manager atau CFO untuk di-approval. Kemudian yang ketiga itu akses terhadap kas dibatasi. Jadi yang boleh bersentuhan langsung dengan kas hanya orang khusus yang memang bertanggung jawab. Jadi ada orang khusus yang ditunjuk untuk bersentuhan dengan kas itu supaya kas tersebut tidak tercecer atau tidak diambil alih oleh orang yang tidak berkepentingan. Kemudian yang keempat yaitu cek pelanggan yang dibatasi. Jadi contohnya itu cek hanya bisa didepositokan pada rekening perusahaan, tidak boleh masuk ke dalam rekening pribadi. Jadi setiap cek itu hanya benar-benar masuk ke rekening perusahaan, bukan rekening dari pegawai perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu rekonsiliasi bank independen. Jadi bank rekonsiliasi ini dilakukan setiap bulan setelah menerima catatan dari bank. Jadi kita melakukan rekonsiliasi antara catatan saldo pada perusahaan dengan catatan pada laporan bank setiap bulan. Slide selanjutnya. Kemudian rekonsiliasi kas harian. Jadi rekonsiliasi kas harian ini contohnya penerimaan kas atas pelunasan piutang perlu dilakukan pengecekan untuk meminimalkan terjadinya fraud. Jadi setiap ada pelunasan piutang kita harus melakukan pengecekan agar fraud itu bisa. Yang ketujuh, daily bank in. Jadi daily bank ini contohnya untuk meminimalkan risiko pencurian setiap penerimaan cash, lebih baik itu didepositokan di bank karena dia lebih aman daripada kita menyimpannya secara tunai. Kemudian yang ke-8 yaitu penomoran dokumen. Jadi setiap kas yang diterima harus dilakukan penomoran untuk memastikan bahwa kelengkapan penerimaan kas. Jadi setiap kas yang diterima kita harus melakukan penomoran supaya di akhir kita bisa hitung apakah penerimaan kas ini sudah sesuai dengan yang ada di catatan. Kemudian yang ke-9 yaitu periodic internal audit. Jadi kita melakukan internal audit atau evaluasi dan manajemen kas secara teratur. Slide selanjutnya.
selanjutnya. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa ada 3 prosedur yang sangat penting audit terhadap kas. Jadi yang pertama yaitu receive bank confirmation, yang kedua accessing cut off bank activity after year end, kemudian yang ketiga test of bank reconciliation. Slide selanjutnya. Nah, bank confirmation itu apa sih? Jadi bank confirmation itu adalah proses untuk meminta verifikasi atau konfirmasi kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah bank, untuk pada rekening kas dan saldo yang dimiliki perusahaan di bank. Jadi kita melakukan konfirmasi saldo kita di bank itu ada berapa. Selanjutnya, untuk melakukan konfirmasi itu kita harus mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak bank yang biasanya dilakukan di awal pekerjaan audit. Nah, di sini ada beberapa proses yang perlu dilakukan dalam melakukan konfirmasi kepada bank. Yang pertama, kita harus memperoleh otoritas tertulis dari klien untuk memiliki surat konfirmasi bank dalam rangka bagi bank untuk mengungkapkan informasi yang diperlukan. Jadi, auditor tuh sebelum melakukan konfirmasi kepada bank, dia harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada klien kita. Kemudian yang kedua yaitu kita mengirimkan surat konfirmasi. Yang kedua tuh mengirimkan surat konfirmasi bank dalam format standar bank. Jadi setiap bank tuh sudah punya format untuk konfirmasi yang tinggal perlu diisi oleh auditornya. Kemudian yang ketiga yaitu ketika surat konfirmasi itu sudah diterima bank, kita harus ketika surat konfirmasi yang dari bank itu sudah terima, kita harus periksa apakah semua pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan dalam surat konfirmasi itu sudah dijawab. Selanjutnya, dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ataupun poin-poin lainnya itu kita harus melakukan tindak lanjut. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu terkait dengan bank reconciliation. Jadi bank reconciliation ini adalah kita membandingkan saldo kas pada laporan bank dengan saldo kas yang ada di klien kita. Jadi untuk memastikan bahwa klien ini telah mempertimbangkan atau memperhitungkan semua item penyesuaian dalam rekonsiliasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bank rekonsiliasi ini yang seringkali ditemukan kesalahan. Yang pertama tuh deposito dalam perjalanan. Jadi kita harus perhatikan ini deposito yang kadang ada deposito yang kadang dilakukan pada tahun buku audit, namun masih dalam perjalanan atau masih transit sehingga pada bank belum diterima. Sedangkan dari klien kita sudah menyetornya sehingga ini perlu ditambahkan pada saldo di bank agar nanti bisa seimbang saldonya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu cek yang beredar. Nah, cek yang beredar ini ketika klien itu sudah mengeluarkan cek, tapi penerima cek belum melakukan pencairan dana, sehingga kadang saldo pada bank itu belum dikurangkan, sehingga ketika cek itu sudah dikeluarkan oleh perusahaan, maka saldo pada bank juga kadang tidak diperhatikan juga yaitu terkait dengan biaya bank. Jadi dalam rekonsiliasi ini kita harus juga melihat apakah biaya bank itu sudah diperhitungkan dalam saldo pada perusahaan. Nah, ini ada beberapa prosedur terkait dengan bank rekonsiliasi. Yang pertama, kita memeriksa dan menyetujui saldo pada rekening koran yang tertera pada rekonsiliasi ke rekening koran dan ke saldo yang tertera dalam surat konfirmasi yang diterima bank. Jadi kita melakukan rekonsiliasi antara saldo rekening koran dengan surat konfirmasi yang diterima oleh bank. Kemudian yang kedua, kita melakukan tinjauan atas rekonsiliasi bank pada periode terakhir. Kita melihat apakah saldo yang ada pada saat ini sudah benar sesuai dengan periodenya. Kemudian kita harus menelusuri dan memverifikasi item penyesuaian dan rekonsiliasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu terkait dengan setoran yang transit, cek yang beredar, dan biaya bank. Kemudian yang keempat, kita harus mendapatkan laporan mutasi bank yang menunjukkan transaksi setelah akhir periode untuk melacak dan memeriksa barang-barang seperti deposito dalam perjalanan dan cek luar biasa untuk melihat apakah mereka telah dibersihkan setelah akhir tahun. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan bank rekonsiliasi tadi. Selanjutnya itu meminta statement dari bank yang menunjukkan batas atau akhir periode untuk menelusuri dan memeriksa suatu item.
seperti deposit in transit dan outstanding check untuk melihat apakah hal tersebut sudah bersih setelah akhir tahun atau setelah akhir tahun periode. Yang selanjutnya memvalidasi bahwa saldo percatatan akuntansi yang diperlihatkan dalam rekonsiliasi itu sejalan dengan buku besar akhir periode dan hal tersebut sudah dicatat dengan tepat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, baik, yang selanjutnya terkait dengan audit objektif of cash. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Beberapa ciri internal control yang dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan. Adanya pemisahan tugas antara pegawai yang membuat rekonsiliasi bank dengan yang mengerjakan buku bank. Menyimpan aset-aset seperti uang kas, blanko, cek, dan giro di tempat yang aman. Penerimaan kas, cek, dan giro disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya paling lambat keesokan harinya. Dan bukti-bukti pendukung dari pengeluaran kas yang sudah dibayar harus lunas, kemungkinan untuk diproses pembayaran 2 kali. Selanjutnya, untuk memeriksa yang kedua untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan pertanggal laporan posisi keuangan betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, auditor harus melakukan cash of name dan mengirim konfirmasi bank. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Yang keempat, untuk memeriksa apakah transaksi sudah dicatat secara akurat dan pada waktu yang tepat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas sehingga tidak ada transaksi yang dihilangkan. Tidak ada kesalahan perhitungan matematis, tidak ada salah posting dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, klasifikasi, dan tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Selanjutnya, yang kelima untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Begitupun jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum. Yang keenam, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing. Apakah saldo tersebut sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajiannya di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia berdasarkan IFRS. Slide selanjutnya. Berikut ini ada contoh melakukan rekonsiliasi bank. Di sini sebelah kiri terdapat pencatatan terdapat saldo pembukuan perusahaan. Di sini ada terkait dengan mutasi saldo tersebut terkait dengan kesalahan-kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu sebelah kanan ini terdapat saldo yang menurut pembukuan bank. Di sini saldo yang menurut pembukuan perusahaan bisa bertambah jika ada penyetoran dicatat terlalu kecil. Tapi yang dicatat itu selisihnya, bukan seluruhnya. Jadi yang dicatat di rekonsiliasi bank ini jumlah yang seharusnya selisih dari jumlah yang seharusnya dicatat dan yang sudah dicatat. Kalau penyetorannya dicatat terlalu besar, maka itu berakibat pengurangan saldo kasnya, yaitu jumlah yang dicatat atau yang dimasukkan ke dalam rekonsiliasi bank itu selisihnya juga, yaitu jumlah yang seharusnya dicatat dan jumlah yang sudah dicatat. Yang kedua ini ada pengambilan dicatat terlalu besar. Ini juga yang dicatat selisihnya. Nah, jika pengambilan dicatat terlalu kecil, maka akan mengurangi saldonya. Yang kedua terkait dengan jasa giro. Jasa giro ini biasanya itu perusahaan yang menyetorkan uangnya ke dalam bank
dalam bentuk giro itu perusahaan akan mendapatkan benefit ya seperti layaknya punya. Jadi jasa giro ini akan menambah saldo pencatatan yang ada di perusahaan. Terus selanjutnya ini ada penagihan piutang oleh bank. Nah, ini penagihan piutang oleh bank ini sifatnya menambah saldo catatan perusahaan. Karena ini penagihan piutang oleh bank itu mungkin perusahaan belum dikasih tahu oleh bank karena bank sudah berhasil meminta tagihan piutang oleh pelanggan atau customer dari perusahaan. Jadi ini sifatnya menambah saldo dari perusahaan. Lalu ini ada beban administrasi bank, sifatnya mengurangi saldo pencatatan bank. Lalu kemudian ada pembebanan bank sebagai tanggungan perusahaan, sifatnya juga sama mengurangi saldo pencatatan bank perusahaan. Terus yang terakhir ini ada cek tidak cukup dana. Ini juga mengurangi pencatatan perusahaan. Terus di yang sebelah kanan ini saldo menurut pembukaan bank ini bisa bertambah dengan adanya setoran dalam proses. Ini yang mengakibatkan penambahan pembukuan oleh bank. Terus ada koreksi pengambilan nasabah dicatat terlalu besar. Nah, ini dicatatnya selisihnya bukan yang seharusnya, tapi selisih yang sudah dicatat dan yang seharusnya dicatat. Lalu ada koreksi penyetoran nasabah dicatat terlalu kecil, ini juga dicatat selisihnya. Lalu ini ada koreksi pencatatan yang merugikan nasabah. Lalu yang mengurangi itu ada cek dalam peredaran dan koreksi pengambilan nasabah dicatat terlalu kecil, serta koreksi pencatatan yang menguntungkan nasabah. Selain itu, mungkin Pak, saya izin bertanya Pak, selain ini apakah ada yang bisa mempengaruhi saldo yang sudah dicatat Pak? Ada peristiwa apa gitu Pak? Mungkin yang selain sudah dijelaskan di sini Pak, apakah ada hal lain? Saja sih. Berarti cukup ini aja ya Pak yang kami Ini yang sebenarnya ini ringkasan untuk transaksi-transaksi yang memudahkan kita kalau melakukan rekonsiliasi ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat soal gitu, Anda tinggal melihat kalau ada, maksudnya di sini ada penyetoran dicatat terlalu kecil, jadi selisihnya tinggal ditambahkan ke saldo pembukuan. Jadi Anda tinggal memakai ini sebagai pedoman pada waktu Anda melihat pada waktu Anda harus melakukan rekonsiliasi gitu. Ya. Hanya ini. Umumnya kalau menurut saya sudah saya masukkan semua ya. Ini adalah transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi kas ya. Nah, nanti kita lihat di soal yang ini juga nanti yang berikan juga bisa terlihat di situ. Ada beberapa transaksi yang hampir sama dengan transaksi yang ada di sini. Ya, kira-kira gitu. Jadi ini sudah menurut asumsi saya sudah merupakan seluruh transaksi yang biasanya digunakan atau terjadi pada waktu kita melakukan perhitungan terhadap rekonsiliasi bank. Kira-kira begitu ya. Ya Pak, baik Pak. Berarti mungkin untuk rekonsiliasi bank mungkin mencakup hal ini semuanya Pak. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya terdapat tahapan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank dilakukan dengan hati-hati oleh pihak klien dengan melakukan tindakan berikut ini. Yang pertama, membandingkan cek yang dibatalkan dengan catatan pengeluaran kas atas tanggal dibayarkan kepada siapa dan berapa jumlahnya. Yang kedua, memeriksa tanda tangan, personil, otorisasi, dan pembatalan atas cek dibatalkan. Yang ketiga, membandingkan setoran ke bank dengan tanggal pembeli dan jumlah pada pencatatan setoran kas. Yang keempat, memeriksa urutan nomor pada cek dan memeriksa jika ada yang hilang. Yang kelima, merekonsiliasi seluruh bagian yang menyebabkan perbedaan. Memeriksa kewajarannya rekonsiliasi total debit pada laporan bank peringatan pengeluaran kas. Yang ketujuh, merekonsiliasi total kredit pada laporan bank. Yang kedelapan,
menindaklanjuti cek beredar dan peringatan penghentian pembayaran. Oke, slide selanjutnya. Mungkin ini bisa ditambahkan, ini pengendalian yang berjalan itu dilakukan oleh pihak klien ya. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu tambahan. Ya, silakan terus teruskan. Selanjutnya ada asersi pada Ini asersi utama, Mas. Asersi utama pada waktu audit cash. ya, Pak. Yang pertama terdapat existence. Existence ini asersi ini untuk memeriksa apakah saldo dan neraca itu ada atau tidak pada saat tanggal laporan keuangan. Hal tersebut diperiksa dengan memastikan bahwa laporan bank yang dikeluarkan oleh masing-masing bank memiliki saldo yang dinyatakan pada neraca oleh perusahaan. Yang kedua ada completeness. Pengukuran ini dilakukan pengecekan atas saldo kas yang sebenarnya telah mencakup semua transaksi tunai yang terjadi selama periode akuntansi. Dalam seluruh transaksi yang berlangsung di dalam perusahaan, semua bukti atau catatan harus dipelihara dengan baik. Misalnya seperti faktur penjualan, faktur tersebut digunakan sebagai bukti bahwa pembukuan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu karena pendapatan penjualan. Yang ketiga ada right and obligation. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki hak legal untuk mengakui jumlah kas atau uang pada tanggal pencatatan. Tetapi hal ini harus didasari dengan bukti bahwa perusahaan benar-benar sudah menerima kas atau yang setara kas. Misalnya, perusahaan melakukan penjualan, tetapi perusahaan belum menerima uangnya. Nah, perusahaan itu tidak bisa mengakui uang yang belum diterima sebagai kas atau yang setara kas. Yang terakhir ada presentation and disclosure. Kas harus diungkapkan dengan benar dan memadai serta perlu adanya bukti atau catatan untuk melakukan pencatatan. Semua sumber kas harus diungkapkan secara benar dengan informasi lain yang relevan. Kas dan yang setara kas harus dibedakan cash in bank dan kas lainnya yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal pelapor. Ya, bentar kita sebelum dilanjutkan, mungkin nanti Anda bisa belajar ini yang lebih baik lagi, karena biasanya ini salah satu soal favorit. Saya nggak memastikan ini ada apa enggak, tapi ini dari tahun ke tahun soal mengenai rekonsiliasi kas dan bank ini selalu muncul baik di semester ini ya, AKSK, maupun nanti di semester genap ya, dalam bentuk praktek audit. Itu biasa soal rekonsiliasi ini selalu muncul ya. Ya, saya berharap kalau Anda sudah bisa mempelajari hal ini lebih banyak, sehingga nanti kalau kita lihat memudahkan Anda pada waktu nanti mengisi ya, dengan yang tadi transaksi-transaksi yang mempengaruhi baik menambah atau mengurangi dalam rekonsiliasi bank ataupun rekonsiliasi kas. Ya, ini salah satu soal favorit. Oke, silakan dilanjut dengan yang baru. Baik, Pak. Bisa untuk slide selanjutnya. Definisi siklus investasi dalam surat berharga. Siklus investasi suatu entitas atau perusahaan berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan lain. Surat berharga tersebut dapat berupa sertifikat deposito, saham biasa, saham preferen, obligasi pemerintah, maupun obligasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Damayanti. Terima kasih. Jadi akun-akun yang dicatat dalam jangka pendek dan jangka panjang, untuk transaksi jangka pendek dan jangka panjang di neraca, investasi equity dan utang diklasifikasikan sebagai trading atau available for sale securities. Kemudian market adjustment account for the above asset accounts. Ini maaf sebelumnya. Sebentar ya, Pak.
Kemudian akun penyesuaian pasar diakumulasikan antara biaya perolehan dan nilai wajar investasi dalam ekuitas dan utang. Kemudian, keuntungan kepemilikan kumulatif yang belum direalisasi dan kerugian atas equity dan utang diklasifikasikan sebagai available for sale securities. Selanjutnya, investasi dalam sekuritas equity yang diperhitungkan untuk biaya perolehan. Dan selanjutnya ada investasi utang to maturity karena ada jatuh temponya dan dicatat pada biaya amortisasinya. Selanjutnya untuk income statement account atau akun laba rugi. Yang pertama ada pendapatan dividen, yaitu didapat dari investasi equity yang tidak diperhitungkan. Selanjutnya ada pendapatan bunga, kemudian ada keuntungan dan kerugian yang direalisasikan. Selanjutnya ada juga unrealized holding gains dan kerugian dari equity dan utang yang diklasifikasikan sebagai trading. Selanjutnya ada ekuitas dalam pendapatan investe, yaitu untuk akun investasi dengan metode ekuitas. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada klasifikasi investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek ini umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. Contoh dari investasi jangka pendek ini yaitu berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga lain yang harganya relatif stabil. Investasi jangka pendek ini disajikan dalam kelompok aset lancar. Kemudian yang kedua ada investasi jangka panjang. Jika tujuan dari investasi jangka pendek tadi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam waktu dekat, tujuan investasi jangka panjang ini yaitu untuk jaminan finansial perusahaan di masa depan serta nilai imbal hasil yang tinggi. Contohnya yaitu seperti saham, obligasi, hipotek, ataupun wesel. Investasi jangka panjang ini disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Selanjutnya, investasi jangka pendek ini juga dapat diartikan sebagai investasi yang bisa dengan segera dicairkan atau didanai melalui kelebihan dana yang hanya bersifat sementara dan dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Makanya dari sini tujuan investasi jangka pendek itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam jangka waktu dekat karena bisa dengan segera dicairkan. Tujuan dari investasi jangka pendek diantaranya yang pertama itu untuk memperoleh capital gain. Yang kedua yaitu untuk mendapat hak pengendalian yang cukup. Yang ketiga untuk memperoleh tambahan pendapatan dan tambahan dana. Yang keempat untuk mempengaruhi atau mengendalikan perusahaan lainnya. Dan yang kelima untuk memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu. Selanjutnya, investasi jangka panjang itu merupakan penanaman dana yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan pada umumnya jauh lebih lama dari itu dengan tujuan untuk memberi atau perusahaan lain. Tujuan investasi jangka panjang yaitu yang pertama mengarahkan dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan sosial atau kepentingan ekspansi suatu perusahaan. Yang kedua, untuk mengendalikan perusahaan lain. Jika kita berinvestasi kepada perusahaan lain dengan jumlah besar, maka kita bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, menjamin adanya bahan baku dan pasar untuk produk yang akan dihasilkan. Yang keempat, menurunkan persaingan antar perusahaan sejenis. Dan yang kelima, mendapatkan penghasilan pasif dalam setiap periode, seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa. Selanjutnya ada type of securities. Yang pertama yaitu ada held to maturity securities.
held to maturity securities ini yaitu sekuritas yang dibeli oleh perusahaan dan dimiliki sampai perusahaan itu bisa berkembang. Umumnya perusahaan memilih sekuritas ini yaitu untuk melindungi perusahaan dari adanya fluktuasi suku bunga, diversifikasi portofolio, kemudian realisasi keuntungan yang sedikit dan risiko rendah dalam jangka waktu yang relatif lama. Contoh investasi held to maturity security ini biasanya terdiri dari utang seperti obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Kemudian ada trading securities, merupakan investasi dalam bentuk utang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan secara aktif agar mendapatkan profit. Dengan kata lain, trading adalah obligasi yang diperjualbelikan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat. Kemudian ada available for sale security atau AFS, merupakan sekuritas utang yang dibeli untuk dijual kembali sebelum jatuh temponya, atau bisa saja dimiliki perusahaan untuk periode yang lebih lama jika tidak ada tanggal jatuh temponya. Selanjutnya ada karakteristik dari investasi. Yang pertama ada trading securities itu dilaporkan di neraca di bagian aset lancar. Kemudian available for sale securities dapat dilaporkan di neraca boleh di bagian aset lancar maupun tidak lancar, tergantung perusahaan itu menentukan kapan tanggal jatuh temponya dan kapan akan menjual sekuritas tersebut. Kemudian tujuan kali ya, tergantung keinginan mau digunakan untuk apa, seperti iya, itu Pak. ya. Oke, silakan. Selanjutnya keduanya itu baik trading maupun available for securities dicatat sebesar market value-nya. Kemudian held to maturity securities biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, dan held to maturity securities ini dicatat dan diukur sebesar nilai amortisasinya. Baik, selanjutnya. Nanti kalau kita lihat ya, coba kembalikan ke depan. Kembalikan ke depan. Yang tadi akun-akun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau lihat akun-akun ini yang di depan tadi, nah bukan. Akun-akun tadi. Yang tabel di awal tadi mungkin. Tabel ini, tabel securities yang tadi. Bukan ini. Terus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan tadi, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara trading securities dan available for sale, dia pakai market value, maka dia ada kumulatif unrealized sama investment in equity securities, ya. Beda sama yang held to maturity, dia nggak punya tuh unrealized-nya. Kenapa? Karena dia itu sifatnya jangka panjang dan dinilainya pakai amortized cost, gitu ya. Jadi itu hubungan antara akun-akun yang ada di income statement dan balance sheet ini dengan nature-nya sekuritas tadi, gitu ya kira-kira ya, Alvina, buat melengkapi. Jadi ini berhubungan sekali dengan nature-nya si investasi, ya. Jadi nanti kalau ada ketemu maksudnya kalau kita ketemu nanti dengan investasi, maka kalau di soal itu dia bicara mengenai kita golongkan available for sale atau dia trading, kita tahu income statement atau akun-akun apa yang berhubungan dengan jenis investasi tersebut. Kira-kira seperti itu tambahannya. Oke, silakan dilanjut lagi, Alvina. Iya, Pak. Nah, kemudian ada investment method. Yang pertama ada debt securities. Sebuah perusahaan ini untuk pertamanya pasti akan berhutang dengan cara tradisional seperti meminjam uang di bank. Tetapi bank juga tidak ingin mengambil terlalu banyak resiko, jadi akan meminjamkan uang secukupnya. Jadi perusahaan itu lebih baik menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan uang ketika opsi meminjam uang di bank sudah tidak bisa dilakukan.
Kemudian ketika kalian meminjamkan uang ke perusahaan itu, pasti kalian itu membeli yang namanya obligasi, dan perusahaan harus membayar kalian itu membayar kembali dengan bunga, dan biasanya disebut sebagai pembayaran kupon. Dan ini biasa dilakukan 2 kali dalam setahun. Dalam IFRS 9 disebutkan bahwa pelaku perhitungan debt securities ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dihitung sesuai amortis cost, yang kedua sesuai fair value through profit or loss atau FVTPL, dan yang ketiga fair value through other comprehensive income atau FVOC. Selanjutnya ada equity securities. Perusahaan itu bisa saja mencari atau menemukan investor secara privat, tetapi perusahaan itu juga dapat menerbitkan sekuritas saham yang bisa diperjualbelikan secara publik agar dapat menarik perhatian banyak investor sehingga bisa berpengaruh ke perkembangan perusahaan. Ekuitas ini menggambarkan kepemilikan perusahaan. Jadi ketika perusahaan untung, investor juga akan mendapatkan keuntungan. Perusahaan akan membayar investor dengan dividen yang bisa diterima setiap 3 bulan sekali, atau perusahaan bisa menggunakan profitnya tersebut untuk mengembangkan lebih lanjut bisnisnya itu. Kemudian di sini ada yang disebut controlling interest dan significant influence. Controlling interest ini di mana perusahaan A memiliki lebih dari 50% saham dari perusahaan B. Jadi misalnya perusahaan A ini membeli 60% saham dari B. Jadi yang 40% itu miliknya perusahaan B dan controlling interest-nya. Kemudian yang kedua ada significant influence, di mana perusahaan A memiliki sekitar 20% sampai 50% saham perusahaan B. Jadi Kepemilikan yang signifikan itu. Iya, jadi kepemilikannya. Jadi kalau mungkin saya tambahkan Alvina ya, ini yang kita gunakan controlling interest dan significant influence ini kalau kita pakai GAAP ya, jadi pakai US accounting ya. Jadi kalau lebih dari 50% dia dikonsol, ya kan? Kalau antara 20 dan 50 dia bisa pakai metode antara pengakuan ekuitas atau pengakuan terhadap income dividennya. Tapi kalau IFRS itu kita tidak menggunakan ini. Karena IFRS itu tidak mendasarkan pengendalian berdasarkan kepemilikan saham. Tapi berdasarkan memang siapa yang sebenarnya mengendalikan gitu ya. Jadi ini kita pakai GAAP nih. Kalau yang controlling interest sama significant influence. Kalau IFRS dia pakai sendiri. Dia berdasarkan real pengendaliannya ada di siapa untuk equity securities. Oke, dilanjut tinggal ada satu lagi metode. Iya, Pak. Selanjutnya ada derivatif security. Kalian memilih HA untuk memperdagangkan sekuritas lain dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya dengan sekuritas derivatif. Namun secara singkatnya menurut saya dari sekuritas derivatif itu merupakan sekuritas turunan. Nah, biasanya itu ada pembelian yang disepakati di awal. Sebagai contohnya, misal kita itu ingin membeli beras 100 kg dengan harga 25.000 per kilo karena kita khawatir sebulan kemudian harganya naik. Nah, ini tuh udah disepakati di awal. Nah, ketika jatuh tempo kalian harus membayar sesuai perjanjian tadi, meskipun harga pasarnya bisa saja lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kemudian ada juga hak opsi. Hak opsi ini merupakan hak kamu untuk membayar. Jika tadi misalnya di perjanjian tadi ternyata harganya malah lebih murah, jadi 20.000. Sedangkan di perjanjian tadi harganya 25.000. Nah, kalian memiliki hak untuk tetap membeli ataupun tidak jadi membeli. Menurut saya singkatnya seperti itu.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amir. Terima kasih. Baik. Jadi untuk selanjutnya itu ada prinsip akuntansi dalam penyajian investasi. Nah, di dalam prinsip akuntansi tentang penyajian investasi, investasi itu disajikan secara terpisah di neraca. Jadi sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Seperti yang misalnya investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Namun jika jumlahnya material, investasi tersebut dipisahkan dan dikelompokkan tersendiri dengan investasi jangka panjang ini disajikan dengan judul aktiva lain-lain. Sedangkan untuk investasi yang tujuannya untuk menyediakan modal kerja disajikan di neraca dalam kelompok aktiva lancar dengan judul surat berharga. Untuk investasi jangka pendek, disajikan nilainya dalam neraca dengan salah satu dari dua cara, yakni pada harga pokoknya, dengan mencantumkan harga pasarnya dalam tanda kurung pada nilai lower of cost or market. Untuk nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan dalam tanda kurung. Selanjutnya itu untuk penghasilan bunga dan penghasilan dividen yang jumlahnya material. Nah, khusus untuk yang jumlahnya material bagi dividen dan bunga disajikan terpisah dari laporan laba rugi. Yang jumlahnya material laba rugi kali. Jadi kalau ya, jumlahnya besar, bunga dan dividen disajikan terpisah. Gitu ya, dia terpisah. Kalau dia jumlahnya tidak besar, maka dia boleh digabungkan. Gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Nah, selanjutnya dalam laba rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan terpisah dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Jadi tidak digolongkan sebagai usaha normal gitu. Angka yang disajikan adalah angka bersihnya alias yang sudah dikurangi dengan pajak. Lalu laba rugi yang timbul dari transaksi antar perusahaan terkhusus untuk hubungan antara induk dan anak harus dieliminasi jika investasi dicatat dengan equity method. Lalu laba atau rugi yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dengan saham yang tidak diperhitungkan sebagai dalam penentuan laba atau rugi perusahaan. Laba rugi dalam transaksi ini diperlakukan sebagai tambahan atau pengurang dari modal. Selanjutnya itu asersi dalam asersi utama ya. Asersi utama dalam terkait dengan investasi. Yang pertama ada existence dan occurrence. Jadi untuk menilai existence dan occurrence-nya itu pertama kita memeriksa sekuritas investasi yang di perusahaan tersebut. Lalu dibandingkan dengan saldo pada tahun sebelumnya. Termasuk dalam itu pembelian dan penjualan dari tahun berjalan. Selanjutnya juga melihat aliran kas dari investasi tersebut. Lalu selanjutnya menyesuaikan saldo dengan meminta konfirmasi kepada broker company atau pialang atas sekuritas yang dimiliki. Selanjutnya ada vouching dan verifikasi atas semua pembelian maupun dari pelepasan atas aset investasi tersebut. Lalu selanjutnya ada asersi completeness. Yang perlu diperhatikan yaitu dari kelengkapannya adalah pencatatan dari bunga, dividen, dan nilai wajarnya. Lalu izin tanya, Pak, checking arithmetic accuracy of schedule by footing and cross footing ini maksudnya apa ya, Pak? Mana-mana? Di completeness apa di occurrence? Yang di completeness, Pak, yang footing and cross footing ini maksudnya apa ya?
investment has been completed and recorded with respect to interest, dividend, fair value, bahwa investasi itu harus dicatat secara lengkap dengan memperhatikan perhitungan interest, dividen, dan fair value-nya. Yang di bawahnya, kalau yang di bawahnya ini, Pak? Oh, itu perhitungan aritmatisnya. Dengan melihat schedule-nya baik secara footing maupun cross footing. Dia dicek perhitungan jumlah ke bawah ke atasnya, Mas. Ya. Ya. Aritmetik itu perhitungan matematis. Ya. Ya. Jadi setelah dinilai kelengkapan dari pencatatan dari bunga, dividen, dan nilai wajarnya tadi, lalu ada untuk diperiksa lagi nilai akurasi aritmetiknya dari footing dan cross footing ini. Lalu selanjutnya ada preparing and verifying. Jadi masih memverifikasi juga saldo dari rekonsiliasi atas investasi dari tahun sebelumnya. Lalu ada memverifikasi atas semua investasi terkait, yaitu yang sudah dicatat, apakah sudah dicatat dengan baik dalam sesuai dengan periode akuntansinya. Selanjutnya untuk asersi rights and obligation. Yang pertama itu memeriksa dan memverifikasi kepada klien apakah benar investasi tersebut hak kepemilikannya itu benar ada dan sesuai dengan tanggal dari pelaporan di neraca. Lalu menanyakan kepada manajemen atas pembatasan dari investasi tersebut. Jadi disesuaikan itu dengan syarat dan kondisi investasi tersebut. Apakah sudah baik dan benar. Lalu ada valuation and allocation. Yang pertama itu menghitung financial statement atas pengakuan dari laba dan rugi investasi tersebut. Setelah itu diperiksa jumlah dari carrying amount-nya terkhusus untuk investasi yang dari equity method. Lalu ada untuk memverifikasi saldo investasi. Jadi dilihat saldo investasi itu apakah sudah sesuai dengan market values pada saat tanggal pelaporan tersebut, jika memungkinkan. Lalu ada perhitungan kembali atas bunga dan dividen. Jadi atas semua investasi tersebut dilihat kembali jumlah bunga dividennya, lalu dihitung kembali apakah sesuai atau tidak. Lalu ada mengukur laba dan rugi dari pencatatan atas investasi terkait. Lalu yang terakhir ada vouching atas investment balance kepada actual market value pada akhir tahun. Nah, lalu asersi yang terakhir ada presentation and disclosure atau pengungkapan, yang dimana itu memverifikasi bahwa semua investasi itu sudah diklasifikasikan dengan benar, sudah sesuai dengan pembatasannya. Lalu juga diverifikasi apakah pembatasan tersebut sudah ditempatkan pada tempat yang seharusnya sesuai dengan catatan keuangannya. Lalu yang terakhir melihat investasi tersebut apakah sudah diklasifikasikan ataupun sudah dilaporkan dengan baik dan benar pada pengungkapan dan pelaporannya. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Apa-apa, Amrullah ya, walaupun terbata-bata, tapi memang harus mulai belajar bahasa Inggris ya. Amrullah, nanti kalau di prakteknya banyak keluar loh itu. Jadi kalau udah biasa baca kayak tadi nanti akan tahu sendiri, walaupun sekarang agak sulit nggak apa-apa ya. Jadi akan menambah pengetahuan kita, jadi nanti terbiasa. Allah bisa karena biasa kan gitu. Oke, terima kasih buat kelompok 7 ya. Kalau investasi itu sebenarnya kita hanya melihat 3 kelompok saja kayak tadi ya. Dia masuk investasi jangka panjang atau pendek. Lalu bagaimana cara metode pencatatannya? Ya. Nah,
Kalau untuk investasi ini biasanya untuk ujian kadang keluar, kadang tidak. Tapi yang penting adalah kalau misalnya dia keluar, kita lihat dia masuk kemana. Ya, ada 3 jenis tuh tadi investasi itu. Dia untuk diperjualbelikan, ya trading, atau dia available for securities, atau dia held to maturity. Ya, kalau dia masuk 2 awal, itu udah pasti dia pakai market value. Kalau dia trading sama dia available for securities, udah langsung dia kelompokkan. Ini pasti pakai market value. Ya, tapi kalau dia held to maturity, seperti soal yang minggu lalu ya, lalu kita langsung gunakan dia amortized cost, dihitung. Ya, jadi gampangnya seperti itu mikirnya. Ya. Nah, baru nanti kita lihat akun-akunnya seperti yang tadi. Baik tas itu ada lane gain atau loss gitu ya. Nah, kembali lagi ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal? Kalau tidak nih ya, karena saya ingin menambah wawasan aja. Jadi seperti yang saya katakan, karena soal mengenai rekonsiliasi ini sering keluar, maka saya mau bikin kuis hari ini ya untuk rekonsiliasi. Itu untuk memudahkan Anda atau latihan supaya memudahkan, karena selama saya mengajar 2 tahun itu selalu keluar di ujian ya. Jadi coba saya berikan soal-soal tahun lalu ya, Anda buat, saya kasih waktu 45 menit lah ya. Paling lama 1 jam paling lama lah ya. Nanti sempat kita kumpulkan dan saya beritahu jawab yang benarnya seperti apa. Baru kita bahas soalnya. Nah, nanti saya coba kirim dulu soalnya ya. Nanti jawabannya tolong dikumpulkan di seperti biasa ya, di Google Classroom. Saya masukkan dulu di Google Classroom ininya soalnya. Sebentar ya. Waktu dulu. Google Classroom. Regita, tolong dicek udah masuk belum ya? Sudah, Pak. Nah, nanti saya bikin pengumpulannya. Kalau Anda udah selesai, masukkan saja. Kalau nanti setengah jam semua sudah selesai, ya kita mulai membahas soalnya ya. Dengan soal yang tugas itu. Tapi coba Anda kalau sudah selesai, dikumpulkan saja. Dan ini juga buat menambah nilai buat teman-teman yang kemarin masih kurang ya. Oke, silakan dimulai. Nanti paling lambat dikumpulkan itu 15.25 lah ya, paling terlambat. Oke, silakan dimulai. Izin Pak, ini Excel kan Pak? Ya. Mengajarkan di mana ya Pak? Di Excel apa tulis? Boleh. Di Excel apa tulis tangan ya Pak? Excel aja, nggak usah tulis tangan. Baik, tapi Pak, saya minta kita semua ini yang kerja masing-masing ya. Walaupun bisa pakai Excel, ini kan sebenarnya latihan buat Anda juga, memudahkan Anda nanti ujian. Ya. Excel juga nggak apa-apa. Anda kumpulkan nanti pakai NPM, nama dan NPM-nya ya. Nanti tempatnya saya sediakan. Silakan dimulai.
Bapak dan teman-teman. Apakah suara saya terdengar ya, Pak ya? Saya juga belum. Apakah suara saya terdengar? Masuk gila. Oh, oke. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terkait audit atas KAS. Di sini kami terdiri dari saya, Fadila, dan ada juga operator yaitu Alvin sekaligus penyaji juga. Terus ada Pinky dan Dior sebagai penyaji. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam, bukan karena saya malu nih menampilkan wajah saya, tapi karena saya sering mengalami kendala sinyal gitu Pak. Kalau on cam sekaligus ngomong, jadi suara saya sering putus-putus gitu kalau on cam Pak. Terus tanpa berlama-lama kita langsung aja, ya Pak. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke, ya Pak, tugas pertemuan hari ini. Sebelum mulai mungkin sekedar informasi nih buat teman-teman semua, kalau tugas TM14 ini diambil dari soal UAS tahun lalu, dan presentasinya cukup besar nih, 30%. Seperti tadi kata Bapaknya, kalau materi ini materi favorit soal UAS gitu. Jadi kalau teman-teman bisa mengerjakan soal ini, insya Allah UAS-nya bakal lancar di besok, auto A gitu kan. Langsung aja ke soal. Di sini KAP Widodo dan rekan melakukan audit atas laporan keuangan PT dan untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2019 untuk pertama kali dan telah terjadi perikatan awal. Di sini ada beberapa prosedur audit yang telah dilakukan auditor dan informasi atas hasil prosedur tersebut sebagai berikut. Yang pertama ini, auditor telah mengirimkan konfirmasi ke bank, seperti yang tadi dijelaskan dalam materi. Jadi auditor telah memperoleh balasan konfirmasi dari bank, yaitu Bank Aman, Bank Sentosa, dan Bank Sejahtera. Di sini Bank Aman, di Bank Aman itu melakukan jawaban konfirmasi sebesar 20 juta. Di saldo buku klien juga 20 juta gitu, jadi sama. Terus di Bank Sentosa ini terjadi perbedaan gitu. Di jawaban konfirmasi Bank Sentosa itu 96.882 juta. Sedangkan di saldo buku klien itu cuma 32.580 juta. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan sebesar 64.298.000. Sedangkan hasil konfirmasi kepada Bank Sejahtera itu jawabannya sebesar $2.000 gitu. Kalau kita konversi ke rupiah pada tanggal 31 Desember itu, kita kaliin aja 2.000 dikali 10.000 rupiah, sama gitu, hasilnya 20 juta, sama kayak saldo dari buku klien. Terus nomor 2-nya itu, auditor itu telah memperoleh fotokopi rekening koran bulan Desember 2019. Terus yang nomor 3, vouching ke bukti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang keempat itu mencocokkan daftar rekening koran bulan Desember 2019 dengan pembukuan atau buku besar. Agak bawahan dikit. Terus berikutnya ada informasi tambahan yang diperoleh auditor dari PT Nusa Bangsa, dari klien nih. Yang pertama itu PT Nusa Bangsa menyimpan semua penerimaan dari hasil penjualan ke bank dan melakukan semua aktivitas pembayaran melalui cek sehingga tidak memiliki kas tunai. Jadi kalau penjualan itu langsung ke bank, terus kalau membayar apapun tuh pakai cek. Jadi PT klien ini nggak punya kas secara nyata gitulah. Untuk kepentingan transaksi, PT Nusa Bangsa ini mempunyai rekening di Bank Sentosa untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran. Jadi semua penerimaan pengeluaran itu ditaruh di Bank Sentosa. Rekening bank yang dimiliki PT asing atau US dollar. Terus informasi yang kedua itu, pada tahun 2019, PT Nusa Bangsa ini memperoleh pinjaman modal dari dari Bank Aman sebesar 200 juta untuk membiayai
jaminan berupa perusahaan 20 juta yang dibatasi penggunaannya. Jadi terdapat pinjaman 200 juta, terus ada restricted cash 20 juta, ini masuk ke aset lainnya. Terus PT Nusa Bangsa belum mencatat rekonsiliasi bank secara berkala dan tepat waktu. Sehingga terdapat nih perbedaan saldo pencatatan menurut bank dan menurut saldo buku klien pada bulan Desember. Jadi bulan Desember ini belum ada penyesuaian gitu teman-teman. Jadi klien belum membuat rekonsiliasi dan belum melakukan penyesuaian ya itu. Terus yang auditor memperoleh data terkait pada bulan Desember. Yang tadi cukup berbeda itu kan Bank Sentosa yang tadi di awal itu ya. Jadi ini ada informasi tambahan mengenai transaksi di Bank Sentosa. Jadi pada tahun 2019 sebesar 32.584 dan saldo perbankannya 96.882 juta. Yang tadi ada perbedaan yang cukup signifikan. Terus yang nomor 2 ini, nomor 1 belum. Jadi klien sudah mengakui saldo kas di bank bertambah, tetapi belum sampai ke bank tersebut, sehingga saldo perbankannya belum bertambah gitu. Terus nomor 2, pada akhir periode dana deposit PT Nusa Bangsa masih dalam perjalanan. Jadi ada deposit in transit sejumlah 21.117 yang kalau dirinci itu pada tanggal 30 Desember terdapat deposit in transit 10.017.000, di tanggal 31 Desembernya terdapat 11.100.000. Terus di nomor 3 ini cek perusahaan masih outstanding. Rinciannya seperti ini. Kalau di total itu outstanding ceknya ada 74.631.000. Terus yang nomor 4, terdapat kesalahan nih. Pembebanan dilakukan oleh bank terhadap akun PT Nusa Bangsa sebesar 15.200.000. Di sini kami asumsi maksudnya bukan salah pembebanan, tapi terdapat salah bank yang mengkredit uang masuk yang gitu. Jadi bank membebankan biaya kepada PT Nusa Bangsa yang harusnya tidak dibebankan gitu. Terus yang nomor 5, terdapat pembebanan bank yang belum dicatat sebesar 216, seperti kayak biaya admin gitu ya teman-teman, sebesar 216 di bulan Desember. Terus yang nomor 6, dana cek dari pelanggan yang belum cukup ditolak dari bank sebesar 4.200.000. Ini kayak NSV, yaitu cek kosong, kayak dana dalam rekening tidak mencukupi sehingga pihak bank itu menolak transaksi tersebut. Ini bakal mengurang dari sisi klien gitu. Selanjut ke rekonsiliasi bank. Jadi kita akan melakukan rekonsiliasi bank. Di sini tadi dikasih tahu kalau di Bank Sentosa itu sebelum penyesuaian balance per banknya itu 96.882 juta. Jadi kita perlu menyesuaikan nih biar sama-sama saldo dari klien. Di sini ada penambahan karena deposit in transit. Dana deposit PT Nusa Bangsa yang masih dalam perjalanan gitu. Jadi kita tambahin 30 Desember dan 31 Desember totalnya itu 21.117. Nanti kita tambahin sama 96.882 ini. Terus ada pengurangnya, yang pertama itu outstanding cek perusahaan yang masih outstanding. Ada nomor cek 710 pada tanggal 23 Desember sebesar 11.916.000. Nomor cek 720 ini ada 14.717.000. Terus yang nomor cek 7030 ini ada 37.998 juta, dan yang terakhir ada nomor cek 7.040 sebesar 10 juta. Kalau di total itu semuanya
74.631.000. Terus terdapat pengurang lagi, yaitu bank error di poin 4 di soal tadi, sebesar 15.200.000. Jadi kalau kita sesuaikan 96.880 itu di balance awal, kita kurangi sama 21.117 dikurangin sama outstanding check dan bank error, totalnya itu 28.168.000. Kalau di sisi banknya setelah penyesuaiannya hasilnya segini nih teman-teman. Terus kita lakukan penyesuaian di sisi klien. Klien mencatat saldo awalnya itu sebesar 32.584.000. Kita perlu melakukan penyesuaian agar sama-sama penyesuaian bank. Yang penyesuaian yang pertama itu klien belum mencatat biaya admin nih teman-teman, sebesar 216.000. Terus ada juga dikurangin sama cek kosong yang tadi punya nasabah, punya pelanggan sebesar 4.200.000. Nanti ini berdua ditambah hasilnya 4.416. Nah, kita kurangin sama 32 juta ini kita kurangin sama 4.416 yang hasilnya jadi 28.168. Jadi hasilnya balance nih teman-teman antara bank sama klien. Begitu selanjutnya Ya, putus-putus lagi. Ya. Baik, selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian. Berdasarkan dari penjelasan dari Fadila sebelumnya, ya ini ada reklasifikasi restricted cash, yakni masuk ke aset lainnya. Karena berdasarkan soalnya tidak dijelaskan secara rinci pinjaman modalnya ini apakah kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Maka kami mengasumsikan restriksi cash ini masuk ke aset lainnya. Jadi usulan jurnal koreksinya yang didebit aset lainnya restriksi cash pada kas di bank sebesar 20 juta. Lalu yang nomor 2, pembebanan bank yang belum dicatat pada klien sesuai dengan informasi pada poin 5, yakni karena klien belum mencatat pembebanan dari bank tersebut, admin dari bank tersebut, maka klien tidak mencatatnya. Jadi jurnal seharusnya itu bank service charge pada kas di bank sebesar 216 juta usul pada di bank sebesar 216.000, Mas. Selanjutnya nomor 3, berdasarkan informasi nomor 6, dana cek dari pelanggan yang belum cukup dan ditolak oleh bank. Klien sudah mencatat kas di bank pada AR sebesar 4.200.000. Tapi karena ditolak oleh bank, maka jurnal seharusnya no entry, maka usulan jurnal koreksinya AR pada kas di bank sebesar 4.200.000. Untuk selanjutnya schedule akan dijelaskan oleh Dior. Baik, selanjutnya schedule pendukung kas dari kliennya PT Nusa Bangsa. Yang pertama itu adalah pada Bank Aman, diketahui saldo per kliennya itu pada tanggal 31 Desembernya ada 20 juta. Nah, kemudian dari informasi soal kita dapatkan informasi bahwa 20 juta tersebut adalah restricted cash ataupun cash yang dibatasi penggunaannya, yang dimana restricted cash ini akan digolongkan sebagai aset lainnya, sehingga harus kita keluarkan daripada akun kas tersebut. Makanya kita kredit 20 juta dari saldo akun dari saldo akun Bank Arman, sehingga saldo akhir setelah diauditnya adalah 0. Kemudian yang kedua Bank Sentosa, saldo per kliennya yaitu 32.584.000.
Kemudian kita lihat dari informasi soal, pada poin 5 terdapat pembebanan bank yang belum dicatat sebesar 216.000, sehingga ini menjadi pengurang daripada saldo Bank Sentosa, saldo PT Nusa Bangsa yang ada di Bank Sentosa. Lalu yang kedua ada dana cek dari pelanggan yang belum cukup dan ditolak oleh bank atau NSF sebesar 4.200.000. Ini juga menjadi pengurang dari saldo PT Nusa Bangsa yang ada di Bank Sentosa, sehingga dihasilkan kredit sebesar 4.416.000. Kemudian saldo per auditnya yaitu 32 juta dikurang 4 juta, sehingga dapat 28.168.000. Kemudian Bank Sejahtera dicatat saldo PT Nusa Bangsa pada Bank Sejahtera yaitu sebesar 20 juta. Namun kita lihat di sini Bank Sejahtera itu mencatatnya dalam satuan dolar sebesar 2.000 dolar. Nah, kurs tengahnya itu per tanggal 31 Desember yaitu 1 dolar sama dengan 10.000. Sehingga didapatkan saldo per auditnya itu sama, tetap 20 juta. Sehingga tidak ada pengurangan dan tidak ada penjumlahan. Nanti kalau misalnya ada selisih, dia akan masuk akun penyimbangnya itu adalah laba atau rugi selisih kurs. Sehingga didapat nilai buku per audit sebesar 48.168.000. Kemudian kita masuk kepada kas schedule utama. Kas di banknya itu per kliennya itu sebesar 72.584.000 yang ada di atas tadi. Kemudian dikurangi kredit sebesar 24.416.000 sehingga didapat saldo setelah diaudit sebesar 48.168.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinky. Itu ada nilai bukunya belum ditambahkan, Dior. Oh. Di bawahnya per 19 ya. Oh iya, Pak. Iya, dimasuk. Oke. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait prosedur yang sudah dilaksanakan oleh klien. Jadi berdasarkan soal nomor 1 sampai 4, yaitu yang pertama mengirimkan konfirmasi ke bank. Jadi asersi yang terkait dengan ini yaitu existence, yang tujuannya itu untuk mengecek eksistensi, dan yang kedua yaitu valuation and allocation yang bertujuan untuk akurasi. Jadi untuk mengecek apakah saldo yang ada di bank itu sudah benar-benar ada dan sudah dicatat secara tepat. Kemudian dari soal nomor 2 yaitu memperoleh fotokopi rekening koran pada bulan Desember 2019. Ini asersinya terkait completeness yang bertujuan untuk mengecek kelengkapan dan valuation and allocation yang bertujuan untuk mengecek akurasi. Dari soal nomor 3 yaitu vouching ke bukti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Asersinya yaitu terkait eksisten yang bertujuan untuk mengecek eksistensi atau keberadaan dan valuation and allocation yang bertujuan untuk mengecek akurasinya. Kemudian dari soal nomor 4 yaitu mencocokkan daftar rekening koran bulan Desember 2019 dengan catatan pembukuan atau buku besar. Asersinya yaitu valuation and allocation yang bertujuan untuk detail tie-in dan akurasi. Kemudian dari prosedur yang sudah dilaksanakan, menurut kelompok kami ada beberapa prosedur yang masih bisa ditambahkan, yaitu yang pertama, asersinya yaitu valuation and allocation yang berkaitan dengan cut-off atau timing. Prosedur yang bisa dilakukan yaitu dengan menghitung saldo per klien di hari terakhir tahun dan kemudian di-trace ke deposit in transit dan jurnal penerimaan kas. Deposit in transit ke rekening koran periode berikutnya atau cut-off bank statement-nya. Kemudian mencatat nomor cek yang digunakan mendekati tanggal neraca dan kemudian di-trace ke cek yang beredar atau outstanding ceknya dan jurnal pengeluaran kas. Trace cek yang beredar ke laporan bank yang untuk periode berikutnya.
Kemudian terkait right on obligation, sesuai dengan yang dijelaskan di buku Arens, apabila ada kas yang dijadikan jaminan, maka asersinya itu terkait dengan right, sehingga prosedur yang bisa dilakukan yaitu mengecek dokumen perusahaan apakah ada kas yang dijadikan jaminan. Kemudian yang terakhir yaitu valuation and allocation yang berkaitan dengan classification. Jadi mengecek klasifikasi akun kas apakah ada akun-akun yang tidak memenuhi kriteria sebagai kas dan setara kas harus dipisahkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Yang itu mungkin ada satu yang sorry. Iya, Pak. Ada satu mungkin yang ketinggalan. Kita kan tadi melakukan perhitungan kembali terhadap transaksi kurs ya, Peggy ya. Iya, Pak. Ya harusnya ditambahkan kita lakukan rekalkulasi terhadap transaksi kurs tadi. Jadi ditambahkan satu asersi harusnya akurasi ya, keakuratan. Kalau kita rekalkulat kan kita melakukan asersi akurasi, akurat. Jadi ada satu asersi akurat ya, itu tambahkan saja bahwa kita melakukan rekalkulasi terhadap translasi kurs asing. Tadi kan pakai dolar dia tuh ya. Kan kita rekalkulasi terhadap jadi transaksi kurs asing terhadap rupiah. Baik, Pak. Itu aja. Jadi tetap setiap kita ada perkalian atau perhitungan itu harus tambahkan rekalkulasi begitu. Jadi akurasi ya. Itu akurasi. Oke. 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 Terima kasih. Baik, Pak. Ya, makasih. Saya tutup ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, tutup. Iya, Pak. Oke, terima kasih buat presentasinya. Kelihatannya lancar ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ujian lancar. Saya sih tidak tahu pasti karena semua dosen mengirimkan soal. Tapi saya yakin 3 tahun berturut-turut ini ada, gitu ya. Dan merupakan soal favorit. Jadi kita lihat saja tadi yang kapan dia dikurangi, kapan dia untuk itu. Karena ini adalah soal yang paling mudah saya bilang dari semua, ya. Jadi kalau ada nilai 30 ini benar, kita udah 30 di tangan kan gitu ya. Kalau ada 4 soal 30 di tangan, yang lain dapat bonus 10 atau 15 itu udah dapat 70 kita. Ya, kalau ada 1 soal benar aja. Jadi diusahakan kalau ujian tuh ada 1 soal yang kita pegang benar gitu. Itu sudah menolong sekali gitu ya. Jadi kalau mengerjakan kita cari soal yang pasti. Dan memang tahun lalu juga ada keluar investasi ya. Mengenai investasi, ingat saja bahwa investasi itu ada 3 jenis itu saja. Kalau dia masuk yang 2 jenis itu, yang pertama dia masuk trading atau dia masuk available for security, dia pasti pakai marketable, dia pakai market price tuh. Ya, tapi kalau dia pakai hold to maturity udah langsung dia pakai amortized cost. Itu aja. Biasanya kuncinya gitu aja kalau investasi. Nah, biasanya kalau investasi mainnya nanti loss or gain gitu loh. Ya, jurnalnya itu biasanya. Saya pikir itu saja hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, waktunya juga sudah pas kali ya. Nanya juga udah lemes ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya bisa menambah ilmu, bisa menambah manfaat buat kita semua. Pertemuan tinggal 1 kali lagi minggu depan saya yang presentasi, sama kita coba mengira-ngira soal-soal yang mau keluar ya. Dan mungkin nanti bisa, saya ada beberapa soal dari tahun lalu tuh, mungkin bisa saya berikan buat Anda latihan ya. Kira-kira seperti ini, yang tahun lalu tuh soalnya seperti ini. Jadi dilatih di rumah, biasanya tidak jauh-jauh dari situ gitu. Ya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore semuanya ya.
Selamat sore Pak, terima Selamat kasih. sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.